Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Jani Batik Yati Cirebonan yang beralamat di Tamrin City dan di Palir Tengah Tani juga ada, dan di Desa Trusmi juga ada, di Tamrin City Jakarta Pusat juga ada. Oke. Nah, untuk kali ini saya akan memperlihatkan dan memperkenalkan motif terbaru ya. Motifnya udah lama, cuman ini keluaran terbaru 2020 ya. Langsung saja saya lihatin teman-teman ya. Ini ada kain batik, bahannya Dolby. Nah, itu dari dekat ya, bahannya Dolby. Ini namanya motif kawung. Nah, motif kawung tersendiri kalau kita lihat sejarahnya ya, saya akan jelasin juga sejarahnya. Salah satunya motif kawung, saya buka dulu motifnya ya. Di motif kawung seperti ini contohnya. Nah, saya akan bacain sejarahnya batik motif kawung. Nah, oke. Beberapa rangkumannya. Yang pertama, batik motif kawung adalah motif tua yang berasal dari tanah Jawa yang berbentuk seperti kolang-kaling ya. Nah, disusun pada 4 sudut persegi. Jadi ana papat iki surutik iki, 1 2 3 4 ya. Nah, motif ini menurut catatan penelitian sudah ada sejak abad ke-9 dulu. Nah, namun konon batik kawung yang baru mulai berkembang pada zaman Kesultanan Yogyakarta Hadiningrat, yaitu tahun 1755 pada abad ke-18. Berarti motif kawung ini usianya udah ratusan tahun ya. Bahkan hampir 1000 tahun nih usianya. Nah, makna batik kawung sendiri ada beberapa, diantaranya adalah pengendalian diri yang sempurna, nah, hati yang bersih tanpa adanya keinginan untuk ria. Ini tadi motif kawung itu bermakna ya, kita itu hidup di dunia ini nggak boleh ria intinya. Jadi apapun yang kita punya ya itu titipan yang di atas ya, jadi nggak boleh sombong, nggak boleh ria. Dan masih banyak lagi nama motif kawung. Dilansir berasal dari 2 sumber. Yang pertama adalah serangga kewangmung, dan yang kedua adalah kolang kaling ya. Nah, motif kawung termasuk ke dalam beberapa motif larangan keraton, yang mana dulu hanya boleh digunakan oleh kalangan kerajaan saja. Baik memiliki banyak varian dan motif yang amat beragam dengan makna dan sejarah panjang di balik masing-masing motifnya. Nah, motif kawung itu cantik dengan pola-pola geometris yang menawan. Motif ini ternyata memiliki cerita yang dalam dan mengandung unsur-unsur kearifan Jawa yang sangat kental loh teman-teman. Jadi kearifan Jawa ini yo motif kawung kental pisan konon. Jadi makanya beli aneh aja misalnya angin-angin umat, terus motif-motif batik kawung konon kan. Nah, itu melambangkan ya makna kang bagus kan, beli kang baik no. Konon. Iya. Nah, bagaimanakah cerita di balik pola batik kawung ini? Nah, ini dia nih. Bentar. Konon batik ini merupakan motif yang menjadi favorit dan amat disukai oleh kalangan keraton Kesultanan Yogyakarta. Sampai-sampai pada awal penggunaannya hanya diperbolehkan bagi keluarga inti Sultan Hamengkubuwono loh. Iya. Aduh, ngomongnya rada berdebatan, ada lah masih belajar beli.
Iya. Nah, terus sejarah selanjutnya ini asal usul batik kawung ternyata ada banyak cerita tentang apa yang sebenarnya menjadi inspirasi motif batik kawung tersendiri. Lalu versi kedua adalah di mana inspirasi batik kawung berasal dari buah pohon aren yaitu kolang kaling. Bentuknya kolang kaling kok bundar tulisan sudut-sudutnya kok beli. Nah, tadi ya makanan kayak kawung tadi kok. Versi pertama menceritakan bahwa kata kawung berasal dari kewangnong. Hari bahasa Inggrisnya siarane Orites rhinoceros. Sejenis kumbang berwarna coklat cerah. Ya, yang seringkali menjadi hama tanaman kelapa. Ya, serangga walang ini kerap hadir mengganggu tanaman kelapa dan menjadi momok yang menakutkan bagi para petani. Nah, versi Kion menyatakan bahwa warna dan bentuk serangga kawung ini menjadi inspirasi bentuk serta corak dan batik kawung pola yang melingkar dan warna coklat gelap mengkilap diperkirakan berasal dari bentuk serangga kawung yang legam dan oval lonjong. Jadi bentuknya kok ya bentuknya lamano kok legam terus ngopal kan kok opal terus rada lonjong. Ya kayak makanan beni bentuknya nih kawungnya ya. Iya. Nah, versi kedua menceritakan bahwa asal mula nama batik kawung berasal dari buah dari jenis tumbuhan palem aren atau buah apa nih? Barang atau buah dari pohon aren yang biasa disebut dengan kolang kaling. Nah, versi kedua ini yang lebih banyak dipercaya oleh masyarakat pada umumnya. Karena masing-masing persis Anda pasti tahu dong kolang kaling kalau teman-teman pernah minum minuman es buah, es teler, es campur dan sebagainya, pasti teman-teman tahu lah, ya. Dan dikatakan bahwa buah kolang kaling ini memiliki komposisi kulit, biji dan buah. Apabila dibentuk dan dikomposisikan dengan benar, nah buah arena saat dibelah menjadi 4 akan berbentuk menjadi bagian-bagian simetris. Nah, seperti persis motif batik kawung. Nah, seperti gambar gini, motifnya karena anjing gitu nih ya, kan bahan dobi nih. Nah, sejarah batik kawung, motif batik kawung ini ternyata umurnya wis 12 abad, teman-teman. Waduh, sudah temen ya, 12 abad. Batik kawung adalah salah satu motif batik kuno yang sangat kuat dan memiliki sejarah yang panjang. Motif batik kawung termasuk dalam kriteria motif-motif ceplok. Nah, ceplokan-ceplok kan ceplok-ceplok kan kotak tadi kayak bentuknya kayak kolang kaling ngono. Nah, nama pola geometris yang tersusun atas pola berbentuk lingkaran seperti bunga mawar atau bintang ya. Bintang. Dalam penelitian mengenai motif-motif batik dan jejak peninggalannya dalam peradaban Jawa, salah satu temuan yang menarik bahwa pola serupa kawung dapat ditemukan di dinding-dinding candi-candi Hindu kuno seperti Prambanan. Nah, tadi teman-teman kami pernah maranin candi Prambanan kok ya. Nah, pokoknya deleng yo ngene candi-candi Prambanan kuno, Prambanan kayak kayak bentuk kayak motif kawung-kawunge kanan kok. Ya kuno. Sejarah ya nih. Nah, salah satu arca Ganesha yang ada di sana bahkan memperlihatkan motif lereng, ceplok, dan titik yang cukup jelas yang dimana motif tersebut memiliki hubungan yang amat kuat dengan perkembangan motif kawung. Nah, mengingat bahwa Candi Siwa Prambanan ini sudah mulai dibangun sejak abad ke-9, dapat kita tarik kesimpulan bahwa masyarakat sebenarnya sudah mengenal motif ini jauh sebelum abad ke-17. Waduh, bener-bener wis abad-abadan umurnya beli. Wis barang tadi barang antik lamun anu kah motifnya iya. Secara bersama masyarakat selama kurang lebih 12 abad hingga saat ini. Motif batik kawung awalnya khusus kalangan keluarga kerajaan pada zaman kekuasaan Kesultanan Yogyakarta Hadiningrat. Nah, jadi zaman pengen ini khusus kanggo wong kerajaan pengen ngono kok masyarakat belum nggo.
Awalnya masyarakat umum tidak diperbolehkan memakai batik kawung, hanya orang-orang yang berasal dari lingkaran keluarga kerajaan saja yang diperbolehkan untuk menggunakan motif ini. Ya, dulu motif batik kawung merupakan salah satu dari motif-motif larangan lainnya seperti motif parang, motif para rusak, motif cemukiran, motif sawat, motif udan liris, motif semen. Ya maninge motif alas-alasan nih. Mana nih? Nah, filosofi motif kawung yang pertama adalah itu filosofi dari pohon aren pun juga dimuat dalam motif kawung ini. Pohon aren memiliki manfaat bagi manusia mulai dari ujung daun sampai pada akarnya, baik dari batang, daun, lirat dan buahnya. Nah, itu kemanfaatin berarti. Hal itu menyebabkan bahwa agar manusia harus senantiasa berguna bagi siapa saja setiap saat dalam kehidupannya sehari-hari. Berarti manfaatnya kok pirang-pirang nih manusia itu kudu bermanfaat kanggo manusia sajane beli. Onon. Nah, maninge kanggo persatuan rakyat gini. Pandangan lain tentang makna motif batik kawung diutarakan oleh Sekretaris Kemenhan SK Sewan Susanto, seorang pakar batik Indonesia pada bukunya Seni Kerajinan Batik Indonesia tahun 1973. Ia mengatakan bahwa motif batik kawung dalam bahasa Jawa diibaratkan sebagai saderek sakawan, gangsal pancer. Ya. Nah, ya kan beberapa sejarah ya teman-teman ya. Nah, Wisnu. Tadi motif kawung kanggo ning tahun ki 2020 sih bebas beli kanggo sapa bae kang make kan kok. Kemarin gini prosesnya, nah detailnya batik kawung gini prosesnya pertama bahannya dobi itu ditenun nggo mesin, terus kemudian selesai dipotong ukurannya menteke 2 meter 10, terus kemudian ya dibatik, dicetak, kemudian di warna, diobat, dilorot ya kemudian matangnya mungkin tadi nih matang sudah tadi ya 2 meter. Nah batik ini bisa buat kemeja ya, kemeja laki, bisa buat blus, bisa buat rok, buat baju anak, buat kombinasi macam-macam lah, buat koleksi barang antik kan ya bisa kan batik kawung motif gini. Nah kita stoknya anu akeh ya pirang-pirang. Jadi misalnya teman-teman bapak ibu pengen pesen nggak bisa, jadi link ning ngesor ya kali anu WhatsApp ya. Nah yang mau jadi reseller juga bisa nanti. Yang bagi pemula yang mau jadi reseller nanti saya edukasi, saya ajarin sampai bisa pokoknya, asalkan bersungguh-sungguh ya. Nah, dan yang mau cari buat seragaman nikahan dan lain-lain ya boleh pesen. Alamatnya wis jelas yang pertama kayak. Nah ya udah itu dulu teman-teman yang dapat saya sampaikan hari ini tanggal biru gini jadi tanggal 24 Juni 2020 ya. Sekian dulu yang dapat saya sampaikan. Sebelumnya mohon maaf bila ada salah-salah kata. Mohon maaf bila ada salah-salah kata atau perkataan sejarah yang kurang pas saya sampaikan. Ya maklum hanya sedikit. Nah, mungkin sejarahnya berbeda-beda setiap kota ya. Nah, sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.